Shalom, saudara-saudari kami yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat datang di ibadah tengah minggu online pada malam hari ini. Sungguh berkat luar biasa kita bisa bersekutu dengan saudara-saudari semua, meskipun jarak memisahkan kita. Di tengah kesibukan kita, marilah kita meluangkan waktu sejenak untuk merenungkan kasih Tuhan yang begitu besar. Semoga melalui firman-Nya yang akan kita dengar, hati kita dapat dipenuhi dengan sukacita dan damai yang melampaui segala pengertian kita. Malam ini kita akan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan dengan tema Tuhan Sumber Kemenangan yang akan dibawakan oleh Ibu Pendeta Tiurma Butar-Butar STH. Marilah kita buka hati dan siapkan diri kita untuk menerima kekuatan dan pengharapan baru dari Tuhan. Karena dalam setiap firman Tuhan, ada pesan kasih yang menjawab apapun kegelisahan kita dan menjadi harapan kita yang tak pernah padam. Dan biarlah Tuhan bekerja secara ajaib dalam hidup kita melalui firman Tuhan. Kita mulai ibadah kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang penuh kasih, kami datang ke hadapan-Mu dengan hati yang bersyukur atas segala berkat yang telah Engkau curahkan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami dan selalu setia memimpin langkah kami. Kami serahkan ibadah malam ini Tuhan ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami dan memberkati setiap kami yang hadir. Berkati juga Tuhan pemberitaan firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu, Ibu Pendeta Tiurma Butar-Butar. Berikanlah hikmat dan kuasa kepada beliau, agar firman yang disampaikan dapat menjadi berkat dan inspirasi bagi kami. Jadikanlah firman-Mu sebagai pelita bagi hidup kami yang menerangi setiap langkah dalam perjalanan iman kami. Kami juga berdoa agar setiap hati yang mendengarkan firman-Mu pada malam hari ini dipenuhi dengan damai sejahtera, kekuatan, dan pengharapan. Bekerjalah ya Tuhan sesuai dengan rencana-Mu yang indah dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami memulai ibadah ini dengan penuh sukacita dan harapan. Amin. Yesus hapurusaki namarasi sai tokto urpeha bahabai nanggalut bang nagogo sai ramuti ngoluki di labung buang tokto satu apuani jaluma nang todikon dangadong bedapot au pangapuli songon ho iring-iring au Tuhan na posom nagaleon sesana sadosaki pasu-pasu au toktong sai pai yasrohaki marparange di jodoh. Amin. Kita berdoa. Damai sejahtera yang daripada Allah Bapa, itulah yang akan melampaui segala akal dan pikiran kita. Di saat kita akan menerima kebenaran firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, karena kami sudah siap untuk menerima firman. Di dalam dan demi anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucapkan syukur kepadamu. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, nats firman Tuhan dalam ibadah pada malam hari ini, saya pilih dari Yesaya pasal 41, ayatnya yang ke-10. Saya akan membacakannya untuk kita semuanya. Demikianlah firman Tuhan. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku,
yang membawa kemenangan. Tema firman Tuhan bagi kita pada malam hari ini, Tuhan sumber kemenangan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, satu nats yang boleh kita bacakan pada malam hari ini kembali mengingatkan kita akan masa-masa yang kita hadapi pada saat ini tentang ketakutan. Ketakutan yang saya awali dan membuat satu contoh pada saat ini, yaitu ketakutan kepada saudara-saudara kita yang mencoba tes CPNS. Pada tahun 2024 ini, untuk semua kementerian membuka lowongan secara besar-besaran tes CPNS di negara kita ini. Tetapi ada ketakutan yang bisa kita lihat di saat proses ini sudah dimulai. Kalau kita melihat proses-proses yang harus dilakukan oleh saudara-saudara kita yang mencoba tes PNS, yang pertama yaitu proses administrasi. Dalam proses administrasi saja sudah banyak yang ketakutan karena mereka harus terkendala dengan yang namanya materai elektronik. Dalam berita-berita kita mendengar bahwa mereka tidak mendapat materai lagi, sehingga ada kebijakan bahwa materai yang biasa juga bisa dipergunakan. Itu ketakutan dalam proses administrasi. Maka kelanjutan dari proses untuk mencoba tes CPNS ini, ujian, wawancara, kemudian bagaimana nanti sampai menunggu pengumuman hasil tes tersebut. Maka disinilah kita merenungkan bersama-sama, apakah ketakutan itu akan terjawab di saat proses itu boleh dilalui oleh saudara-saudara kita yang akan mencoba tes CPNS tahun ini. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, bangsa Israel juga pada masa ini disebutkan dalam kitab Yesaya ini, dalam Deutero Yesaya 41 ayat 10 ini dikatakan bahwa bangsa Israel hidup pada masa pembuangan. Apa yang mereka alami sehingga kita melihat bagaimana ketakutan itu terjadi kepada bangsa ini. Dalam ayat 10 ini, bagaimana ayat ini katakan, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Hidup di masa pembuangan membuat mereka harus menderita. Penderitaan itu terjadi bukan hanya kepada satu orang saja, kepada perorangan saja, tetapi itu akan terjadi kepada seluruh bangsa Israel yang harus berhadapan dengan bangsa-bangsa yang lain. Hidup masa pembuangan itu menjadi hidup yang menakutkan bagi mereka. Karena sangat jelas dikatakan bahwa bangsa Israel itu harus dijajah oleh bangsa-bangsa lain. Mereka harus hidup sesuai dengan aturan dan peraturan dari bangsa-bangsa lain, termasuk aturan bagaimana mereka harus menyembah Allah-Allah lain. Itulah ketakutan yang harus mereka hadapi dengan kenyataan yang pahit. Dikatakan bagaimana mereka menderita sesungguhnya hidup
di masa pembuangan. Nabi Yesaya sebagai nabi yang hadir untuk memberikan satu kemenangan yang disebutkan di sini, satu jawaban atas ketakutan yang mereka hadapi. Yesaya tampil untuk menolong mereka dan menyelamatkan mereka. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketakutan bangsa Israel itu digambarkan seperti buaya dan cacing. Buaya berhadapan dengan cacing. Tentunya kekuatan dan kelemahan dua binatang ini sudah sangat jauh berbeda. Cacing itu digambarkan kepada bangsa Israel. Bagaimana bangsa Israel pada saat itu mereka lemah dan tidak berdaya. Dan mereka harus berjumpa dengan gambaran buaya yang akan menerkam mereka. Itulah yang kita lihat dalam teks ini. Ketakutan yang begitu besar. Seperti gambaran buaya dan juga gambaran seekor cacing. Gambaran kehidupan bagi bangsa Israel pada saat itu sangat jelas dikatakan bagaimana mereka, apakah mereka bisa bebas dari pembuangan itu. Inilah yang mereka nanti-nantikan. Maka jawaban itu disampaikan oleh Nabi Yesaya kepada mereka. Supaya mereka jangan takut. Allah akan menyertai mereka. Jangan bimbang. Karena ada Allah yang akan meneguhkan. Bahkan akan menolong mereka. Dan lebih menguatkan mereka lagi di saat Allah itu sebagai sumber kemenangan bagi bangsa Israel. Dalam ayatnya yang ke-16 dikatakan, Engkau akan menampi mereka, lalu angin akan menerbangkan mereka, dan badai akan menyerakkan mereka. Tetapi engkau ini akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, dan bermegah di dalam yang Maha Kudus Allah Israel. Dilanjutkan ayatnya yang ke-17 dikatakan, orang-orang sengsara dan orang-orang miskin sedang mencari air, tetapi tidak ada. Lidah mereka kering kehausan. Tetapi aku, Tuhan, akan menjawab mereka. Dan sebagai Allah orang Israel, aku tidak akan meninggalkan mereka. Ini satu kepastian yang disampaikan oleh Allah melalui Nabi Yesaya kepada bangsa Israel. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita juga jemaat boleh berhadapan dengan situasi dan ketakutan yang sedang kita hadapi masing-masing. Berbeda-beda. Ketakutan itu setiap manusia berbeda-beda kita mengalaminya. Ketakutan yang banyak disaksikan masyarakat atau orang-orang pada saat ini, banyak yang berkata bahwa ketakutan mereka sulitnya perekonomian. Ketakutan itu juga mereka sampaikan, mereka katakan bahwa harga kebutuhan juga meningkat. Ada juga ketakutan dari kita sebagai jemaat atau keluarga yang mengatakan bagaimana kita harus melanjutkan pendidikan anak-anak kita. Di saat anak-anak kita kuliah di perguruan tinggi, maka ketakutan orang tua pada saat ini adalah harus berhadapan dengan peraturan tentang UKT di dalam perkuliahan. Ada perbedaan-perbedaan, tidak sama semua mahasiswa dalam membayar biaya pendidikan. Itu juga menjadi satu ketakutan tersendiri kepada orang tua pada saat ini. Ketakutan apakah yang boleh terjadi kepada kita? Ada juga dari antara kita yang harus takut dengan
dengan kesehatannya pada saat ini. Di saat kesehatannya terganggu, maka diperlukan biaya yang banyak untuk bisa mengobatinya, maka takut juga dari mana biaya untuk membiayai kesehatan kita. Kemudian ada juga dari antara kita, anak-anak kita, yang kita katakan sudah selesai kuliah, sudah tamat, tetapi juga sampai saat ini tidak menerima pekerjaan, tidak mendapat pekerjaan, karena banyaknya persaingan di dunia pekerjaan yang harus kita hadapi, dan memang itu nyata di dalam dunia pekerjaan saat ini. Jadi Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kalau Allah menjawab pergumulan, ketakutan bagi bangsa Israel, demikian juga kepada kita umat yang percaya kepada Tuhan. Dikatakan Tuhan sumber kemenangan kita. Di dalam ketakutan kita ini, kita mau melibatkan Tuhan untuk tetap berperkara di dalam hidup kita. Kalau ada ketakutan, berarti kita berusaha untuk mencapai suatu kemenangan. Tentunya ada proses yang harus kita jalani bersama-sama. Kuasa Tuhan itu pasti nyata, dan itu juga dinyatakan kepada bangsa Israel. Itu sebabnya Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, seorang tokoh berkata demikian, pada waktu kita khawatir, kita terkadang lebih percaya kepada masalah kita daripada kepada janji Allah. Itu kata Cut Nyak, seorang tokoh. Itu mau kita renungkan bersama-sama, supaya kita tetap memiliki kemenangan di dalam Tuhan kita. Jadi Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, waktu anak-anak, saya belum mengerti bahasa Inggris ya, karena saya tinggal di kampung-kampung. Tetapi di saat saya pernah melihat satu jam tangan dipakai oleh seseorang, dalam jam tangan itu dituliskan, "Don't worry, be happy." Saya membaca saja, saya sudah senang, sudah bersuka cita. Dan lama-lama saya mencari artinya. Dan itu juga yang mau kita miliki ya di dalam hidup kita. Don't worry, be happy. Ketakutan itu bisa menjadi bahagian dari hidup kita. Tetapi pada malam hari ini kita diingatkan, Tuhan yang menjadi sumber bagi kita untuk memenangkan kita dalam setiap ketakutan-ketakutan yang terjadi atas hidup kita. Amin. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada malam hari ini. Engkau tolong kami Tuhan, supaya kami boleh kuat di saat kami Tuhan kembali diingatkan oleh firman-Mu pada malam hari ini. Terpuji termulia nama-Mu Tuhan. Inilah doa kami. Di dalam dan demi anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa kepadamu. Amin. Marilah kita menerima berkat Tuhan. Maka anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia dari Allah Bapa kita, serta persekutuan dengan Roh Kudus, itulah yang memberkati hidup kita pada malam hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Amin.